tak giring sampai nang hayu, tak tidak giring nang sastro, tak giring nang jendro. Kamu harus bisa. Begitu Gus begini kalau waktu ini dimatiin. 5 tahun, 10 tahun, 80 tahun, 100 tahun akan begini terus kita. Jadikan mereka itu makmum, kita imam. Kemudian hayu, seenggak proyektor di dalamnya sudah ada film. Bodoh kalau kita itu kalau nggak ketahui. Selagi hidup bodoh. Tinggal apa kesenangan Allah? Bikin Allah tersenyum, kata Ebit. Bikin Allah tersenyum. Apa kesenangannya Allah? Allah mencipta kita hanya untuk dikenali. Kenali aku. Apa kesenangannya Allah? Aku mencipta kamu hanya untuk kau kenali. Kenali aku. Maka saat kita kenal, Allah memberikan amanah. Amanah. Berupa sidik, fatona, tablik, kecerdasan, kejujuran, kebaikan, apapun bentuknya. Tablik mampu menyampaikan. Ada 2 penyampaian kepada manusia dan kepada Allah sendiri. Qadim ala Qudus. Aku tahu Engkau ya Allah, meski hatiku sendiri yang mampu merasakan. Kita dilahirkan langsung merekam dengan mata. Kita dilahirkan langsung merekam dengan telinga, disiapkan sama Allah. Kita dilahirkan langsung merekam dengan rasa, perabaan. Tanpa diperkenalkan kita tahu, iki ibuku, iki bapakku, ini kakakku. Kita tahu, berangsur kita remaja, berangsur dewasa, kita akan mengadopsi kehidupan. Mengenal Allah, tak mengenal Allah. Lebih banyak mana? Dilalaikan kita, supaya kita menjadi peran yang hebat di dunia ini. Sebagai manusia betulan, yang punya watak hewan, yang punya watak iblis, yang punya watak malaikat, yang punya watak manusia sendiri. Dan jelas, sekali aja kamu kutempelin aku, maka unsur ilahiyah akan lebur ke semuanya dengan diriku. Punya watak ilahi, Rabbi. Dari pergaulan kita mengadopsi, mata merekam, seperti proyektor itu akan merekam. Dari kauruh kita berpikir, kita merubah semua rekaman itu. Hingga saat proyektor itu dinyalakan, surga yang tercipta, keindahan yang tercipta. Disitulah Allah tersenyum. Iki hayu, sastro cendro hayu, durung ning rati. Kita kayak petunjuk kulit-kulit aja. Ini sih kulit, perlu bersahadat engko nak wis ngerti. Jadi begitu Anda itu satu aja timbulkan dalam sehari, orang yang perhitungan materi begitu ingat itu, dia melihat kandangnya kebakar, biarlah Bu, memang sudah waktunya kita juga memiliki apa? Lebur enggak sifat keduniawian? Begitu kita ingat begitu, coba disitulah Allah sedang bertutur kata
dengan rasamu. Junun Al-Misri sampai menangis, dia mengatakan begini, aku tahu ini Engkau ya Allah, tak mampu menggoyangkan aku. Nangis dia. Engkau yang kasih, Engkau yang ambil. Jadi kandang kudanya karena dia orang kaya dibakar. Karena orang iri, sewa-sewakan kuda. Junun Al-Misri mengatakan apa? Aku tahu ini Engkau. Mereka nggak salah, mereka gerak juga alat untuk mengambil semua yang Kau berikan anugerah kepadaku. Tersenyum. Hingga dipujilah Junun Al-Misri sama Allah. Inilah sang Junun. Hampir setiap saat dia berbicara kepadaku. Hai Basri, Hasan Basri. Hampir setiap saat dia berbicara kepadaku. Enggak mampu. Bangkrut pun dia tersenyum. Rencana apa yang Kau berikan kepadaku kalau duniawi aku serbu saja. Begitu pula. Begitu pula Kau berikan anugerah, begitu pula anugerah itu Kau ambil. Cuman satu yang aku minta, jangan Kau tinggalkan hatiku meski sesaat. Itu aja. Sampai ditinggalin anak istrinya juga Junun Al-Misri. Iya. Mereka tidak salah. Nah, mereka alat untuk menguji aku. Bahkan nggak ada lebur. Kalau kita sering berbicara sama Allah, nggak ada dendam. Mereka alat. Alat hanya untuk menguji aku. Kalau aku dijelek-jelekin begitu, aku cuma senyum aja. Jangan bilang apa, meniru Junun Al-Misri kita. Piye ton kok nak tak gawe ngene, nggih sak kersa. Apa yang mereka perbuat itu tak akan mampu menghalang-halangi kehendak-Mu ya Allah. Tapi kalau Engkau yang berbuat, manusia tak mampu menghalang-halangi. Tapi kalau mereka mampu, kalau mereka yang berbuat, Engkau mampu menghalang-halangi. Sopo sing mampu menghalang-halangi Allah? Gak ada mampu. Allah tersenyum dengan Petrus karena Petrus mampu melucu di hadapan Allah yang sedang nanggap wayang itu. Pada saat itu Petrus itu meskipun seorang pembantu satrio tapi mampu membuat peran yang hebat. Mengkono lakone Petrus dadi ratu meskipun sehari. Katanya Ebit, Tuhan ada di sini di dalam jiwa ini. Berusahalah agar dia tersenyum. Bagaimana? Ayo dikonangi Allah. Dalam kehidupan kita pasti ada Allah di dalamnya. Kalau sudah kita mengenai, iya itu tadi. Konteks berpikirnya bukan kita menemukan, tetapi kalau kita sudah menemukan jati diri itu, justru kita itu tidak merasa punya apa-apa, Pak. Bagaimana kita bisa melihat wujud gajah sementara kita dekat dengan gajah? Enggak bisa. Kalau kau dekat dengan Allah, justru kamu tidak menemukan apa-apa. Justru kamu tidak ada apa-apa. Justru kamu tidak merasa ada itu loh kalau dekat. Makanya kalau kamu hatimu itu kau sudah coba berpikir gampang kok. Kalau ingin berbicara sama Allah. Iya ya benar meskipun siapa. Apa yang kita punya? Uang dulu aku pernah punya 1 miliar, sekarang mana? Nggak ada.
dari 1 miliar aku beliin mobil, senang, hilang lagi. Bukan ini kayaknya yang gue cari. Terus kalau aku mati cuma namaku itu aja. Amalanku pun hasil dari pola usahaku, yang mana akan menimbulkan makhluk-makhluk baru lagi, yang cuma menyenangkan aku. Dari hasil aku sholat, dari hasil aku berbuat kebaikan, itu pun bukan Allah. Nglukru menenek kon ngono iku berarti Allah yang sedang berjokol di hatimu, hingga kita ini nggak mencari, nggak ketemu, bahkan lenyap diri kita, paham nih? Cari yang seperti itu. Kalau itu kita temukan, coba aja sedetik aja, lenyap kesombongan kita, cara menghilangkan sombong, lenyap iri dengki kita, cara menghilangkan itu. Dosa segede apapun lenyap. Wong sing kemaruk, sing kedonyan lenyap cah. Dulu saya punya usaha jamu ya. Begitu saya bertoreko nemukan, denger, karyawanmu gak tau nih, kamu tirakat tok itu. Mesinmu didoli, penggilingan jamu ambe. Biarin datang pergi ya semaunya dia, itu rezeki. Gitu nah, biar dipek bongbong sana. Oh, pusing tak golek yung silih berganti begitu. Saya nggak merasa kehilangan, itu bersyukur saya diem begini. Umurku berapa saat itu? 21 tahun, Pak. Nggak merasa rugi ya aku ya. Kok aku merasa begini, kena tenang aja. Hambaku yang bertakwa, dia tidaklah bersedih hati, berbahagialah dia, tidak ada kekhawatiran di dalamnya. Itulah mereka orang yang bertakwa, dijawab sama guru. Masya Allah, subhanallah. Itulah orang-orang yang dekat dengan Allah. Dijawab oleh Mbah Gimim, kau sedang diajak berbicara sama Allah. Lebih indah Kiai Haji Abdul Aziz menjawab, singgung dikatakan ini. Allah sedang memuji dirimu. Kau senang saat digitukan. Astagfirullahaladzim. Allah sedang memuji dirimu. Pujian itu meskipun tersiksa untuk orang lain, artinya apa? Ibarat kau dimasukkan ke neraka, tidak merasa kepanasan hamba, neraka akan tunduk. Itu jawaban itu lebih komplit. Ulama yang dikenal fitnahnya, Kiai Haji Abdul Aziz. Ngerti, Allah sedang memuji dirinya. Karena sifat neraka saat ditempelin kepada kamu tidak akan merasa kepanasan. Tetap bersyukur aja. Allah sedang menunjukkan ini kualitasmu. Makanya jangan banyak mengeluh, karena orang yang banyak mengeluh, kita akan beralih ke sifat setan. Ada seorang ulama ustaz, dia almarhum, mudah-mudahan diterima sama Allah. Dia bertanya begini sama saya, orang ibadah Gus, bahkan kerjanya pun ibadah, bagaimana batalnya tidak dianggap itu ibadah? Gus cuman bilang aja, kamu sudah tua, lebih tua kamu daripada diriku Pak Ustaz. Cuman pemikiran, mungkin perenungan yang kurang tua. Batalnya seorang ahli ibadah dalam bekerja, kalau kerja itu dianggap ibadah, saat dia mengeluh, maka dia kentut. Sama dengan batalnya seorang ibadah sholat,
hanya karena kentut, meski wudunya itu tempat kentutnya tidak diwudui. Saat dia bersyukur terus meskipun kepanasan, masih tercatat ibadah. Kalaupun dia mati, husnul khotimah di jalan. Tapi bisa dikatakan mati kafir saat dia niat untuk ibadah, untuk mencarikan amanah istri dan anak, sandang pangan, dibatasi dengan keluhan. Karena keluhan itulah kau akan taat kepada setan, bukan kepada Allah. Kau sedang kentut. Kemudian inilah hakikat kentut. Syariat kentut berada pada itumu. Tapi kalau hakikat kentut di saat ibadahmu niat tulus, kamu sedang mencarikan amanah rupa anak istri, maka kau banyak mengeluh. Itulah hakikat kentut, bukan syariat kentut. Bagaimana cara mewudui? Kembalikan kepada latifahmu lagi. Fitrah sebagai manusia, sebagai insanun kamil, yang mana yang seorang fitrah, seorang laki-laki yang ditempelin amanah berupa anak, istri, dan tanggung jawab. Tanpa banyak mengeluh. Biarpun orang bisa sholat subuh, duhur, asar, maghrib, isya tanpa wudhu sekali, kalau dia menjaga kesucian kentut dan tidak diwudhu balik. Benar gak Pak? Membatalkan dia sholat bisa harus berwudhu terus karena dia maka syariat kentut dari lubang itu, hakikat kentut dari keluhan. Syariat wudhu membasuh tangan, muka, dan kaki, mengawali. Hakikat wudhu mengawali nawa itu. Niat yang tulus dulu, jangan kau ulangi, maka kau batal lagi. Ada orang yang mati di jalan karena dia bekerja, bisa dikatakan husnul khotimah, syahid di jalan Allah. Kalau tidak batal, hakikat kentut. Tapi kalau batal, itulah ada celah, Pak. Itulah ada celah. Kau sedang berziarah, dia berziarah niat, berangkat. Wah, senang dia berziarah. Tiba-tiba bisnya ketabrak kereta api, matilah orang. Di mana? Apakah semuanya masuk surga? Belum. Innamal amalu binniyat. Ada yang niatnya rekreasi untuk selfiean, batal dia. Ada niatnya rabitatul kubur untuk meningkatkan kualitas iman, ditingkatkan sama Allah itu. Wonten syariate kentut kali hakikate kentut. Sama-sama, Pak. Kalau kentut syariatnya di situ, wudunya nggak dijamah. Demikian dengan hakikat kentut, justru mulutnya nggak dikumurin. Yang diwudui bukan itu. Hadapkan kiblatmu lagi dengan membasuh muka, menghadapkan kiblat lagi. Tujuan niatnya apa lagi? Lisannya istighfar. Caranya apa? Menyesali, ya Allah. Tanpa bicara itu wudunya. Kepalanya dibasuh, jangan husnudon pikiran buruk. Hatinya juga dibasuh, dadanya itu caranya. Dengan cara apa? Yakin kepada kuasanya Allah. Kembali. Kakinya dibasuh, tujuan Allah Muhammad, jangan putus lagi. Itulah hakikat wudhu setelah batal kentut, sabar.
Amalan zikir, ayatnya alam semesta. Kau dengar pohon, kau lihat pohon yang unik, Fatihai. Kau lihat keadaan alam yang hebat, tasbih dia, subhanallah. Oh, itulah puji-pujiannya sholat daim. Terus kau tak akan batal. Kau selalu menjaga kesucian. Demikian itulah saya akan mengatakan, man arafa nafsa wa faqad arafa rabbahu, itu Rasulullah. Kau hidup bersama dengan empedumu, jantungmu, sing kemarin saya ngomong, paru-parumu. Bagaimana itu supaya sehat secara jasmani? Makan yang baik, yang sesuai dengan makanan penyehat jantung, paru-paru, ginjal, apa kayak. Bagaimana mengamali saudara-saudaramu karena itu hidup di dalam dirimu. Dengan Fatihah, nek kon sering matekai, dia hidup sama mata itu, coba kau Fatihai. Pikiran hidup untuk berpikir, otakmu coba kau Fatihai. Hatimu hidup, kalau nggak hidup, salah satunya kau ada masalah dengan kesehatan. Coba kau Fatihai. Maka Agus bilang, malaikat Jibril menyampaikan wahyu jikalau kau paham dengan kabar ini. Malaikat Mikael menyampaikan rezeki jikalau kau merasa nikmat apapun bentuknya, enggak dengan uang toh. Malaikat Israel itu pencabut nyawa. Lantas malaikat Israfil apa tugasnya? Peniup sangkakala hanya untuk dunia ini, dirimu. Kalau setiap manusia mempunyai 4 malaikat, lantas malaikat Israel itu bagaimana? Yang namanya nyawa itu berdampingan dengan kita. Malaikat Israfil pencabut ruhmu, untuk jagat alitmu. Malaikat Israel nyabut nyawamu, nyawane ginjal dijogok, wis gak berguna, dibuat situ. Nyawane pankreas dijupuk sama itu, maka kamu kena diabetes. Wis. Nyawane paru-parumu, maka kamu kena kanker. Wis legrek suwi-suwi. Nyawane otakmu dijupuk, pikiranmu wis rodok bloon pisan. Biyene pinter, saiki wis rodok kedul. Israel iku mencabut, mulai dari ini Israel mencabut, baru terakhir pada hembusan nafas Israfil lah bertugas. Toh seluruh organ tubuh kita entek kabeh. Ini nyawa, Cak. Kalau saya dulu torekotan untuk jari jempolnya Gus Anton, Al-Fatihah, aku gunakan seluruh tubuhku ini untuk jari telunjuk kanannya Gus Anton, Al-Fatihah, jari tengah kanannya Gus Anton, Al-Fatihah, jari kelingking kanannya Gus Anton, Al-Fatihah, jari jentik kanannya Gus Anton, Al-Fatihah, jari jempol tangan kirinya Gus Anton, sing jelas. Karena ini nyawa, coba Pak Dahlan itu, kalau sudah Israelnya bertindak, nyawa tangannya sudah tidak normal. Tinggal Israfil karek. Ayo. Bagus. Justru Israel itu hadir di dalam diri kita untuk mengingatkan kita, ayo hati-hati. Saat dicabut kekuatan rambut kita, wis protol rodok buta uban. Ya Allah, wis muncul uban Tuhan. Itu cara Israel ngaji dengan kita. Saya aja buka buku dulu 2 kali baca langsung hafal. Sekarang harus 6 kali baca. Apa ya? Kekuatan itu sudah
kurangi sudah pikiran Ibu Santen ini. Nangis kadang aku, Pak. Karena merasa, bukan sedih, merasa sudah bagaimana ya, loh, wah itu. Wis gak iso disebut no. Nangisin saudaraku yang berupa pikiran rodok gedung, rodok di pensiun no. Ada beberapa memori, ingatan, pikiran, nalar, paham. Aduh, pikiran ini sudah mulai. Tak fatihai aku minta, ya Allah, beri pemahaman, cerdaskan aku kembali, ya Allah. Ini di otak aja ada beberapa macam. Turun lagi mata, telinga moto, putih moto, irenge moto, banyune moto. Tak fatihai justru komplit. Karena dia hidup dikasih nyawa, Pak. Seluruhnya ruh. Ada orang yang punya perusahaan 5 atau 10, Pak. Dia mempertahankan perusahaan, kalau ditanya dia ngerti kawruh tapi gak dong. Dia punya, kenapa kau pertahankan perusahaan ini? Jangan, itu nyawaku juga. Ada organ tubuhmu ini nyawaku. Kalau nyawa di mana-mana, sejentik ini aja nyawa, kulit ini nyawa tanpa dikasih rasa, dicabut sudah. Lidahmu tanpa dikasih nyawa, kecabut sudah. Ada penyakit apa seperti artis itu tidak mampu bau wangi, bahkan bau yang bangkai pun tidak ada. Itu penyakit apa itu? Itu kalau sudah nyawanya, aroma sudah dicabut sama Allah lewat Israel. Ada orang yang buta warna, nyawanya mata, telinga moto dicabut, yang namanya bulu lembut mata kita nanometer itu. Ada orang budek kalau sudah nyawanya dicabut. Nah, kalau keseluruhan semuanya disebut ruh yang dicabut. Nah, itulah. Itu nyawa. Beda Sukma, presiden yang mempunyai rasa, yang mengelola seluruh pemerintahan tubuh kita. Beda sedulur papat, jiwa, nafs. Kalau tadi Sukma disebut anfus, kalau jiwa disebut nafs, itu menteri-menterinya. Beda nyawa. Nyawa itu adalah bupati-bupatinya seluruh daerah. Gresik, Lamongan, Tuban, Babak, Magelang, semuanya itu nyamannya nyawa. Kabupaten-kabupaten itu nyawanya Indonesia. Presiden adalah Sukmane Indonesia. Ruhnya seluruh Indonesia itu berada di mana? Falsafahnya Pancasila. Nah, organ tubuh kita ya gitu. Ginjal terdiri dari provinsi ginjal, kabupaten, pankreas. Itu ada nyawanya, ada bupati-bupatinya. Dia hidup berdampingan dengan kita. Kalau kamu ini mau husnul khotimah, ajak sang nyawa hidup itu untuk bisa sami nahwa ta'na. Siap aku perintah kepadamu. Maka seorang wali yang sadar akan itu, hai ginjal, hai paru, hai ikuti aku. Nah, makanya Gus itu kan ngomong, kamu itu ya, ayo itu aku ya. Kenapa sering opnam gitu? Coba. Dalam toreko itu sederhana kok. Sang presiden membawai menteri, sang menteri membawai gubernur-gubernur, sang gubernur membawai bupati-bupati. Ajak ketemuan, ajak rapat, ajak sholat, ajak menghadap kepada Allah. Semuanya.
Setidaknya seumur hidup sekali, lebih bagus setahun sekali, bagus lagi sebulan sekali, bagus lagi yang lebih sempurna lagi seminggu sekali. Cobalah duduk 1 jam, mulai dari rambut, hei rambut, sebut namamu. Maka kenapa Rasulullah menyatakan, kau pikir dalilnya gak ono? Kenapa kamu dalam sholat itu tidak boleh memotong kuku sama dalam puasa nggak boleh motong kuku dengan motong rambut, harus tunggu sampai berbuka. Karena dia hidup bersama kita, kudu buka dhisik baru. Informasi itu diberikan sama Allah di dalam Al-Quran. Ada suatu masa kelak yang lisanmu pun tidak akan bisa berbicara. Tanganmu yang akan berbicara, hatimu yang akan berbicara, otakmu yang akan berbicara. Ajak dia untuk ibadah kepada Allah. Coba kalau kita sakit jantung, obatnya beda enggak? Coba kalau kita sakit mata, obatnya beda enggak? Coba kalau kita sakit perut, obatnya beda enggak? Demikian masing-masing organ tubuh kasih vitamin-vitamin. Dicepai ke kita itu vitamin. Apa? Apa yang hafal dalam kalamullah suatu ayat-ayat. Kita butuh makan untuk konsumsi organ tubuh. Tapi organ tubuh kita juga butuh spiritualitas. Ajak untuk mengenal Allah. Jangan hatimu tok, jangan pikiranmu tok. Supaya sehat, hei kulit dan daging getih Gus Anton, ikutlah kamu untuk menghadap Allah kelak sampai habis. Al-Fatihah. Insya Allah suatu saat organ tubuh itu pasti dihinggapi makhluk-makhluk. Dia bisa berbicara, dia ada sel-sel yang bergerak untuk bisa berbicara. Tunggu nak kon jadab, dia akan berbicara. Wah, rame nang jerumu. Tungguin kon nak tak bersalah. Sopo iku sing ngomong go sembuh. Karena kau tidak berusaha mengenali hingga kau sulit untuk menebak. Sopo iki sing ngomong nang jero? Kok rame iki hingga kau bingung. Coba tunggu nono jadab. Kau gak kepingin jadab, amali. Dia setuju. Aku saminah wa ta'na kepadamu. Karena hatimu dan pikiranmu tok digawe nang nggone Gusti Allah, liyane gak. Maka jikalau itu hidup lewat latifah-latifah, dia akan berbicara. Dikode sampai Allah. Ada suatu masa yang mana lisanmu pun tidak akan mampu berbicara. Bener enggak nih? Tanganmu akan berbicara, hatimu akan berbicara, parumu akan berbicara semua. Kau nggak andil, kau ajak semua hatimu untuk mengenal Allah. Kau ajak pikiranmu untuk mengenal Allah. Aku sang darah mana? Aku sang kaki mana? Aku sang ginjal mana? Kau punya aku. Dia punya nyawa. Gresik nyawa daripada Indonesia. Surabaya nyawa daripada Indonesia. Sidoarjo nyawa daripada Indonesia. Jakarta nyawa daripada Indonesia. Aceh nyawa daripada Indonesia. Nyawa. Yang mengatur presidennya, pembantunya adalah jiwa, nafs, anfus yang mengatur, yang mempunyai rasa. Keseluruhan Indonesia inilah ruh. Kiamat sudah dihancurin Indonesia, maka tidak ada kabupaten-kabupaten. Tidak ada sang nyawa. Jikalau dinuklir Indonesia, tidak ada senyawa. Tidak ada Gresik lagi. Maka sang nyawa itu yang nyuplai pusat.
Sang nyawa itu yang nyuplai pusat. Hasil dari penghasilan yang Gresik nyuplai pusat. Hasil dari Sidoarjo nyuplai pusat. Madura, Kalimantan, Sulawesi nyuplai pusat. Demikian dengan tubuh kita. Ila inam fijajatim bubudan wa ita suwa jasadu wa ita wasadu. Nyuplai pusat. Jikalau baik, baik seluruh tubuh. Jikalau buruk, buruk pula seluruh tubuh. Jikalau hatimu baik, seluruh tubuh baik. Jikalau buruk, wasadat jusudu kalau waya kulbi. Elek kabeh. Seimbang. Dijatah itu semuanya seimbang. Habis jatai daging, kena kolesterol, kau akan berhenti sendiri. Habis jatai gula, diabetes melanda diri. Sampai habis jatai air, sak tetes infusmu tak mau netes. Siap malaikat Israfil meniup sangkakala. Napas terakhir. Blak wis. Sadar ya, orang yang terkecil kalau dulu kepingin sehat, kepingin kamu panjang umur, gak gampang tulang itu. Tulang yang kamu harus. Kepingin gak cepet keriput, tuh daging kulit. Kekuatanmu kepingin semua punya walinya, semua punya nabinya. Yang namanya kekuatan itu, siapa nabinya yang harus diikuti? Sulaiman. Syahadatnya asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Sulaiman karomatullah. Kalau suaramu indah, Daud. Nabine ono iku. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Musa kalamullah, kepengin ucapanmu iku kalame iku apik. Rasamu juga begitu. Punya ratu juga yang dekat dengan Allah, Rasulullah. Semuanya, otakmu juga begitu. Punya walinya ya punya nabinya Idris alaihissalam. Mana semua organ tubuhmu punya wali, punya nabi. Nah kau lupa. Saking hebatnya Rasulullah, wong digawe ngene bingung, wis talah. Pakai syafaat aku sing bagi. Rasulullah rasane senanggel itu kok rasane sing apik wae aku tak bagi. Alangkah indahnya nek situ-situ tok sambangi sak. Kau nyambangi atimu Nabi Ibrahim sampai alangkah baiknya nek situ-situ tuh sambil nek kon lali karena memang banyak pengetahuan yang harus kita serap, ilmu-ilmu yang harus kita pahami. Kue lali dan lalai cukup Rasulullah Rasul aku sing bagi lewat syafaatmu. Masih banyak cah dan butuh pengesahan, kode verifikasi. Sampean paham di sini ya, untuk lebih memahami Gus, aku kepengen mengenalkan ini dulurku mau apa namanya, mau memberikan wasilah kepada beliau-beliaunya, kepada mereka-mereka yang ditempeli nyawa-nyawa supaya lebih sehat. Itu butuh kode verifikasi ya menyinkronkan pendaftaran lewat syahadat. Monggo sing dereng. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah.
Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Alhamdulillah, ini bagi yang di sini khususnya. Maaf untuk yang di lain, bukan karena saya pelit, memang dibutuhkan dekat dengan wifi. Nah, ada cover download itu yang tidak bisa untuk di-download hanya dengan kekuatan kuota data. Ini kalau HP, ada yang harus membutuhkan wifi. Nah, kalau yang lainnya boleh lah untuk tentang sifat-sifat supaya bisa menyerap. Yang ini nggak boleh, harus dekat. Harus dekat, itu harus dicari, harus diupayakan. Corong boleh kamu sekolah pakai online boleh, tapi sebelum pakai online harus mendaftar dahulu, harus datang di sini baru bisa memberikan amalan-amalan seperti itu. Nanti akan cerdas, tapi tidak ada pengakuan secara de facto de jure, tingkatan dohir batin. Hanya datang pergi tanpa bisa menyimpan. Kita bisa transfer ke bank kemanapun, di rumah bisa, ada mobile banking, ada manapun bisa. Tapi sebelum kita bisa melakukan transaksi perbankan, harus datang ke kantor bank untuk mendaftar dan mempunyai rekening pribadi. Baru kita mengesahkan mobile banking. Ini ngomong bank. Bodoh aja. Nanti biarpun uangmu miliaran, kamu nggak perlu datang ke banknya juga nggak masalah. Biarpun di rumah atau bisa diamalin sendiri. Semua ada itu. Tanya aja lah, secara kesadaran spiritualitas memang begitu. Itulah mekanisme Allah mengajarkan kepada umat manusia untuk gobluk minanas, untuk menuju gobluk minallah. Jadi begitu, hubungan horizon dulu, baru hubungan vertikal. Nah, kalau vertikal sudah dapat, pastilah kita harus horizon peristiwa. Nah, itu tadi yang di rumah perlu mengadakan suatu kontak Rabitatul Mursyid dulu. Boleh enggak saya mursyid siapapun yang punya ijazah itu? Enggak masalah. Memang waduh, yang jauh-jauh dari sana aku belum ya. Ya itulah. Basuki Mawoprio. Gratis kok, gak ditarik apa-apa. Jadi enak kalau gini amalan dimulai, diingatkan dari rambut, dia punya nyawa juga. Diperhatikan karena malaikatnya yang menjaga pun juga kalau sudah diperintahkan untuk mencabut, maka rambutmu berubah, merotol. Yang dulunya ganteng saiki botak, wis balik. Engko nyawane sik seger nek rambutnya disemir. Seger iku ya. Wis isin ngono aja disemir, wis ketuwek wong ngono wis. Rada segere arang-arang iki wis gerang. Wis ngono. Boys ngono sampai apa kemudian alis juga, makanya kalau ada ini sampai putih sampai nangis sore delamaan kue jika dijaga halus apa dijaga. Tunggu, semua ada yang ada di jagat raya ini, ada di jagat alite jenengan. Harus di-download dulu untuk menembus batasan keyakinan, ainul yakin. HP ini aslinya aplikasinya aplikasi bawaan. Dia belum ada Instagram, belum ada WA, Line, BB, belum ada. Harus di-download dulu. Kemudian setelah download, dia memberikan kode verifikasi untuk bisa digabungkan. Kita ini produk alam semesta ini.
ilmu yakin yang ditangkap oleh panca indera, tapi ainul yakin, apa yang pernah ada di dunia ini harus ada di dalam fisabilillahi anwatun wal ahyaun walatasun. Ketahuilah mereka orang-orang yang mati di jalan Allah tidaklah mati melainkan hidup. Engkau saja yang tidak memahami. Nah, hidup sekarang kita nggak menangi zamannya nabi-nabi, tapi bagaimana dia hidup di dalam jagat alite kita ini. Itu tadi konteks ainul yakin. Setelah ainul yakin, bahkan Allah pun harus didownload di dalam diri kita sendiri, diyakini. Bahkan aku Allah lebih dekat daripada urat leher. Wes. Begitu, Pak. Makanya